Salam sejahtera umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali dalam program Sedap. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup, saat segala harapan tampak sirna, beban terasa tak tertahankan, dan kegelapan menyelimuti jiwa. Malah justru disitulah kuasa Kristus nyata secara luar biasa, mengangkat kita dengan kasih-Nya yang tak pernah gagal, dan memberi kekuatan baru untuk bangkit. Mengapa di setiap lembah? Karena di lembah itu, kita berhenti bergantung pada kekuatan sendiri dan sepenuhnya bersandar padanya, sehingga kemuliaan-Nya bersinar melalui ketergantungan kita yang tulus kepadanya. Kuasa Kristus terlihat ketika Ia mengubah keputusasaan menjadi pengharapan, seperti Ia membangkitkan Lazarus dari kematian atau menenangkan badai bagi murid-murid-Nya. Pengalaman ini mengajarkan bahwa pertolongan Tuhan paling dramatis datang saat kita tidak berdaya. Membuktikan kasih-Nya tak bersyarat dan kuasa-Nya tak terbatas. Berikut pengalaman dari setiap elder GKRI Isa Al-Masih periode 2024-2026. Shalom, puji nama Tuhan, saya dipercayakan di bagian sekretariatan untuk mengurus administrasi gereja. Dalam hal ini pembuatan surat menyurat, warta, dan akte. Semua berjalan dengan baik walaupun tidak selalu sempurna. Saya percaya Tuhan selalu menolong saya. Satu hal yang cukup menarik dalam kesekretariatan adalah proses penyajian warta gereja. Awalnya warta kita hanya satu lembar kertas yang dilipat 2, lalu juga pernah satu lembar kertas dilipat 3, dan berubah menjadi satu buku. Pada akhirnya saat ini warta kita paperless. Karena gereja membentuk satu divisi adalah multi kreasi, di mana semua informasi gereja disampaikan secara digital. Saya melihat bahwa pertolongan Tuhan atas gereja ini tidak hanya sebatas finansial, namun hikmat Tuhan dicurahkan atas gereja ini untuk berkembang dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, dalam perjalanan pelayanan saya belajar satu hal. Gereja ini berdiri hingga saat ini bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Ada saat-saat kami, pastor, elders, dan para pelayan lainnya merasa terbatas, baik dalam tenaga, kemampuan, bahkan dalam kebutuhan yang ada. Waktu itu memasuki masa COVID di Indonesia. Peribadahan sudah dimulai dengan live streaming untuk mengikuti himbauan pemerintah dan mencegah penularan lebih lagi. Namun di masa itu, beberapa umat Tuhan juga terdampak. Ada yang sakit, usahanya mulai lesu, dan sebagainya. Gereja berpikir untuk bertindak bagaimana setidaknya dapat membantu umat Tuhan dalam kondisi seperti itu. Kemudian gereja mengambil langkah untuk tanggap mendengar kabar dari umat Tuhan dan segera memberi persembahan kasih yang biasanya mungkin untuk waktu-waktu yang lalu tidak sedemikian sering dan banyak. Namun yang mengherankan semuanya tercukupi. Kami percaya jika Tuhan yang memulai pekerjaan ini, Tuhan juga yang setia memelihara dan mencukupkan gerejanya. Tahun 2022 mulai diputuskan membuat paket kasih. Salah satu langkah nyata suka memberi, gereja berkomitmen di waktu itu dan berharap di setiap tahun menjalankan pelayanan berbagi 7 paket kasih secara berkala kepada umat Tuhan di lingkungan GKRI Isa Al-Masih. Dan hari ini sudah memasuki tahun yang kelima. Apa yang tidak pernah kami pikirkan sebagai manusia, Tuhan kerjakan dengan kuasa-Nya bagi gerejanya. Dari waktu ke waktu saya melihat tangan Tuhan bekerja, mencukupkan setiap kebutuhan dan menguatkan setiap pelayanan. Semua ini membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan setia dan selalu ada pertolongan yang Dia sediakan bagi gerejanya. Tetap percaya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya dipercayakan di bidang liturgia dan peribadahan. Pelayanan ini bisa dibilang menuntut waktu dan konsentrasi bagaimana harus menjadwalkan para pelayan. Terkadang jadwal yang sudah dibuat, tapi ada pelayan yang tidak bisa secara mendadak. Namun saat itu saya dituntut harus dengan cepat mencari penggantinya. Ada juga di mana harus menghubungi hamba-hamba Tuhan luar, mana kesibukan mereka harus disesuaikan. Beruntung kalau saat itu timingnya pas, tapi kalau tidak berarti harus mencari lagi. Dan ini terkadang membuat tekanan tersendiri. Semuanya bercampur aduk, hati, pikiran, dan kerja harus cepat supaya semuanya bisa berjalan. Tapi itulah dinamika. Namun satu hal yang saya syukuri, Tuhan selalu memenuhi dengan sukacitanya.
Tuhan selalu menyediakan orang-orang yang punya hati tulus untuk melayani. Ada sukacita khusus ketika hari itu ibadah dapat berlangsung dengan tenang dan teratur. Jemaat Tuhan dapat merasakan hadiratnya dalam pujian dan penyembahan mereka. Semuanya saya tahu bahwa Tuhan yang menyertai dan menolong. Kiranya pelayanan ini semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selama saya mengemban kepercayaan sebagai elder di bidang diakonia dan marturia, saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Jujur, awalnya saya merasa sangat tidak mampu jika melihat latar belakang pendidikan, rutinitas pekerjaan, maupun kapasitas diri saya. Semua itu rasanya tidak mendukung untuk menjalankan pelayanan yang begitu dalam ini. Namun, di tengah tanggung jawab pekerjaan yang saya emban, Tuhan memberikan hikmat bagi saya untuk membagi waktu. Dalam bidang diakonia dan marturia, saya dipanggil untuk hadir langsung di tengah pergumulan jemaat, baik dalam sakit maupun kedukaan, dan pergumulan-pergumulan umat Tuhan yang lain, yang menuntut respons cepat dan empati yang tulus. Tuhan memampukan saya untuk menyatu dengan hati jemaat dan melayani dengan penuh totalitas. Saya belajar bahwa saat kita berserah diri sepenuhnya, Tuhanlah yang memperlengkapi kekurangan kita. Semua ini bukan karena kuat saya, melainkan hanya karena penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom umat Tuhan, saya akan berbagi tentang penyertaan Tuhan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada saya, khususnya di bidang kelembagaan kuninial gereja. Banyak hal yang kadang saya merasa tidak bisa karena keterbatasan dalam membangun hubungan komunikasi dengan organisasi lainnya. Ada titik di mana saya merasa tidak percaya diri karena harus berkomunikasi dengan orang-orang ini. Karena bagi saya, mereka adalah orang luar biasa, hebat, dan terpandang. Yang kegiatan mereka cukup padat. Saya bertanya ketika berbicara, apakah mereka mau berbicara dengan saya orang biasa ini atau sebaliknya. Namun mengingat ini merupakan tanggung jawab dan kepercayaan pelayanan bagi saya yang harus saya lakukan untuk keefektifan kegiatan gereja, saya hanya bisa berdoa dan meminta hikmat Tuhan dan pertolongan dari Tuhan sehingga tugas dan tanggung jawab ini bisa saya kerjakan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya bisa menunaikan tugas kepercayaan ini bukan karena saya mampu, tapi semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, sejak awal gereja ini berdiri, sesungguhnya kita tidak punya donatur tetap yang berkomitmen untuk menanggung biaya sewa tempat ibadah beserta kebutuhan. Kita berjalan dengan doa dan bergantung hanya pada Tuhan. Sebagai elder bidang rumah Tuhan, saya menyaksikan bahwa setiap kali mau mendekati jatuh tempo perpanjangan kontrak, tiba-tiba ada saja orang yang secara bergantian mengalami berkat Tuhan, dan mereka teringat untuk memberikan persembahan yang nilainya cukup untuk membayar sewanya. Bahkan setahap demi setahap hingga saat ini dapat ditata dengan cukup baik sebagai tempat umat Tuhan beribadah. Itu jelas adalah kemurahan Tuhan. Karena setiap prosesnya memerlukan dana yang tidak sedikit nilainya. Pengalaman demi pengalaman yang gereja ini alami telah membuktikan apapun tantangan yang harus dihadapi, selalu ada pertolongan. Selalu ada pertolongan selama masih ada Tuhan. Oh iya Rick, melalui sharing pastor dan elder, kita kembali diingatkan bahwa pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Betul, Gap. Selama ada Tuhan, kita pasti mampu melewati setiap musim kehidupan, bahkan di titik terendah sekalipun. Seperti perjalanan gereja kita hingga kini, segala pengalaman yang telah kita lalui hanyalah karena penyertaan dan pertolongannya yang setia. Benar, Gap. Tak terasa, hari ini adalah episode sedap terakhir. Selama 2 tahun, begitu banyak kisah dan pengalaman tentang pertolongan Tuhan yang telah kita bagikan. Terima kasih kepada umat Tuhan yang setia mendukung program Sedap melalui segmen berbagi cerita, doa, serta like, share, dan subscribe. Kiranya
Kisah-kisah ini menjadi kekuatan dan pengingat yang berkesan juga mulia bahwa Tuhan hadir dan tak pernah diam atas hidup kita. Saya Gaby, Dan saya Ricky, kami pamit undur diri. Ingatlah, selalu ada pertolongannya. Sedap. Pertanyaan tadi berarti apa ada yang ingin Ibu sampaikan? Dia selalu menolongku. Cek sadu cek sadu. Dua. Selalu ada. Selalu tahu dah. Tak terasa hari ini adalah episode selalu ada pertolongan. Selalu